pertanyaan lanjutan memang seperti itu ya. Kalau kita udah akuntabel terus bagaimana begitu ya? Kalau kita akuntabel tentu kita akan diperhitungkan begitu ya. Menganggap bahwa bicara transparansi akuntabilitas sebagai ancaman menurut saya sudah tidak relevan di Indonesia. Baik, selamat siang kawan-kawan semuanya. Makasih atas waktunya teman-teman, atas kehadirannya. Kita sekarang masuk ke seri ketiga, akuntabilitas program, yang kalau kita diskusikan pada hari ini fokusnya pada rencana, eksekusi, dan solusi. Dan pada seri yang ketiga ini, tentu saja kita masih pada satu kerangka Q3 teman-teman, kelas berbagi selama 3 jam. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan dibersamai oleh dua narasumber. Pertama Mbak Wiwit dan nanti Uni Lucy atau Lucy Herlina. Tapi untuk yang pertama kita nanti akan dimulai oleh Mbak Wiwit dulu. Baik, silakan Mbak Wiwit untuk memantik pada fase pertama ini. Silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mas Roni. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini seri yang ketiga. Semoga kawan-kawan masih bertahan ya, lanjut dari seri pertama sampai dengan ketiga dan akan ditutup di seri keempat pada hari Jumat esok. Tema pada hari ini adalah rencana, eksekusi, dan solusi. Nah, ini sebenarnya merangkum ya dari proses 2 kali pertemuan. Kalau bicara soal akuntabilitas sebagai sebuah siklus, ini sebenarnya saya menggunakan konsep dari starter ya. Nah, di sana ada 3 nih, ada informasi, ada aksi ya atau tindakan, kemudian ada respon atau tanggapan. Jadi kalau 3 elemen ini saling terhubung. Jadi kalau mau akuntabilitas yang efektif, ini masing-masing akan dipengaruhi nih, oleh lingkungan atau di sini dalam saya tuliskan sebagai konteks ya. Ini akan mempengaruhi proses akuntabilitas yang efektif. Nah, lingkungan ini sendiri sebenarnya konteks-konteks ini sangat terkait dengan distribusi kekuasaan ya dari aktor-aktor yang terlibat di dalam akuntabilitas itu sendiri yaitu. Nah, mungkin kita bisa simak satu persatu ya untuk informasi nih. Apa sih yang terkait dengan informasi? Jadi di sini dijelaskan informasi ini berkaitan dengan kegiatan memberikan penjelasan, kemudian paparan atau penyampaian informasi tentang 2 hal nih, kebijakan dan kinerja yang akan dicapai. Nah, ini dilakukan oleh pihak yang berkewajiban melakukan akuntabilitas. Nah, kalau ini OMS berarti OMS yang bersangkutan. Nah, kepada siapa? Nah, ini kepada si pemilik hak dan kewenangan untuk dia meminta akuntabilitas tersebut. Kemarin kita sudah diskusikan yaitu soal siapa sih yang berhak kayak gitu untuk meminta akuntabilitas organisasi. Maksud di sini adalah OMS. Nah, kemudian ke aksi nih atau tindakannya. Nah, ini enggak kelihatan full ya. Nah, untuk tindakan di sini, ini adalah ini berkaitan dengan kegiatan menilai atau mengevaluasi dan meminta sejumlah tuntutan tertentu terhadap kebijakan dan atau kinerja yang telah diinformasikan. Nah, ini dilakukan oleh pihak yang memiliki hak dan kewenangan, wewenang ya, hak dan wewenang terhadap pihak yang berkewajiban melakukan akuntabilitas. Jadi tindakan ini diminta ya, misalkan dari mitra dari UMS itu, maka mitra itulah yang kemudian meminta kewajiban dari si akuntabilitas si UMS itu sendiri. Nah, kemudian respon atau tanggapan ini berkaitan dengan kegiatan mengenali, menanggapi, menjawab atau menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang berkembang atas kebijakan atau kinerja.
ini dilakukan oleh pihak yang berkewajiban melakukan akuntabilitas kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta akuntabilitas. Nah, ini gambaran ya, gambaran siklus akuntabilitas. Jadi memang harus dipahami secara perlahan-lahan supaya kemudian nanti bisa dipraktekkan oleh kawan-kawan semuanya. Nah, ini soal akuntabilitas program. Jadi kalau tadi sebenarnya menjahit atau mengambil benang merah dari proses 2 kali diskusi kemarin sesuai dengan tema hari ini, kita akan membicarakan soal akuntabilitas program. Tapi bicara soal akuntabilitas program itu juga tidak terlepas tadi dari rumah besarnya akuntabilitas organisasi. Nah, kalau kawan-kawan semuanya ingat di seri pertama, saya menjelaskan tentang jenis-jenis akuntabilitas. Ada beberapa ahli ya yang menyampaikan soal jenis-jenis akuntabilitas. Nah, ini ada 2 orang ahli yang menyampaikan atau menjelaskan soal akuntabilitas program. Ini ada Elwood. Elwood ini menjelaskan akuntabilitas program ini terkait dengan perimbangan pencapaian tujuan program. Jadi memang puncak tertingginya adalah bagaimana mencapai tujuan program. Nah, Elwood ini kemudian juga menjelaskan di dalam mencapai capaian program itu sendiri juga diperkenalkan membuat alternatif program kayak gitu supaya hasilnya optimal, tapi kemudian dengan biaya minimal. Jadi prinsip utamanya adalah bagaimana mencapai tujuan program itu sendiri. Jika kemudian mungkin di dalam konteks kebencanaan atau apa gitu itu tidak bisa dilakukan, maka kemudian diperbolehkan dengan strategi-strategi yang lain yaitu alternatif kegiatan, tapi kemudian tetap ujungnya adalah tujuan dari program itu dapat tercapai, tapi ada catatannya dengan biaya yang minimal, artinya tidak melampaui dari anggaran yang sudah ditentukan. Itu penjelasan menurut Elwood. Kemudian Yanko ini menjelaskan sebenarnya hampir tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan oleh Elwood itu sendiri. Jadi kalau di sini si Yanko menjelaskan akuntabilitas ini fokus pada penciptaan hasil nih. Jadi memang benar-benar tujuannya adalah bagaimana mencapai sebuah hasil. Nah, dia juga menjelaskan bahwa di dalam organisasi ya, staf atau personel organisasi ini harus bisa menyampaikan tujuan program. Jadi dalam organisasi itu si staf dan personel itu tidak hanya taat pada peraturan organisasi, maksudnya peraturan yang berlaku ya, tapi semua seisi organisasi itu juga harus bisa mengerti tentang apa tujuan program yang sedang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Jadi sampai dengan dari tingkat mungkin office boy-nya sampai pimpinan mereka semua harus tahu gitu. Tujuannya untuk apa gitu? Kenapa kemudian Yanko membuat konsep seperti itu? Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yanko ini adalah untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik. Karena mereka sadar bahwa organisasinya itu akan dinilai oleh pihak lain gitu. Nah, di dalam pencapaian program-program tersebut itu juga akan berkontribusi ya, akan analisis akan dikaitkan juga untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Jadi memang tidak hanya dalam konteks misalkan salah satu organisasi punya 5 program, jadi tidak hanya berbasis capaian masing-masing program. Kalau menurut Yanko adalah itu harus terintegrasi satu dengan yang lainnya dan semua kelima-limanya harus menyumbang pada goal atau visi misi dari organisasi itu sendiri. Dan kelima program itu harus dipahami atau dimengerti oleh seluruh stakeholder ya di internal organisasi itu sendiri. Karena memang pada prinsipnya organisasi itu harus memberikan pelayanan yang terbaik karena mereka secara sadar sudah mengetahui bahwa memang mereka akan dinilai, akan ada yang menilai gitu. Itu penjelasan menurut Yanko. Jadi mungkin sampai di sini teman-teman semua sudah mulai kilas balik ya bagaimana kemudian praktek akuntabilitas program di organisasi masing-masing. Nah, ini beberapa model akuntabilitas ya, saya ngambil 4.
Nanti yang terakhir nih bonus karena akan dikupas secara mendalam oleh Uni Lucy sudah hadir di sini. Beliau yang sudah sejak awal ya berkecimpung di Konsel LSM Indonesia sampai dengan saat ini. Nah, yang pertama ini HAP ya, Humanitarian Accountability Project. Kemudian yang kedua ini Global Accountability Project. Kemudian yang ketiga UNDP. Dan yang keempat Konsel LSM Indonesia. Ini kita lihat nih dari bagaimana sih konsepnya HAP ini sendiri, Humanitarian Accountability Project. Jadi HAP ini diinisiasi di awal 2001 oleh Badan Kemanusiaan terkait dengan minimnya akuntabilitas kepada komunitas yang terdampak krisis. Nah, konsep ini sudah diuji cobakan di 3 negara ya, ada Sierra Leone, kemudian Afghanistan dan Kamboja. Nah, dari HAP ini ada 5 elemen nih untuk accountability project. Yang pertama adalah siapa yang bertanggung jawab, yang kedua kepada siapa, kemudian yang ketiga untuk apa, kemudian yang keempat bagaimana, dan yang kelima adalah untuk hasil seperti apa. Jadi kalau kemudian mau dipelajari lebih dalam, sebenarnya ini tidak jauh berbeda tadi yang disampaikan oleh Yangko dan kemudian Elwood ya, bahwa dalam konteks accountability project ini ya bagaimana mencapai tujuan dari project itu sendiri. Nah, HAP ini kemudian meneruskan nih dalam menjalankan akuntabilitas project ini mereka merumuskan ada 7 prinsip dasar akuntabilitas. Nah, yang pertama adalah menghormati dan mempromosikan hak asasi penduduk yang terkena bencana. Jadi memang harus menghormati dan juga mempromosikan. Yang kedua, membangun dan mengaplikasikan standar kualitas di dalam bantuan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi kepada penduduk yang terkena krisis tentang standar dan hak-hak mereka. Jadi kalau dalam mengelola proyek ya itu apapun itu harus disampaikan kepada mereka soal terkait standarnya ya, hak-hak mereka apa sih di dalam proyek itu. Nah, itu penting untuk diinformasikan. Nah, kemudian juga melibatkan penduduk yang terkena krisis di dalam perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penulisan laporan. Nah, kemudian nomor 5, mendemonstrasikan kepatuhan terhadap standar kualitas mereka melalui pemantauan dan penulisan laporan. Kemudian yang keenam, mengizinkan penduduk yang terkena krisis dan staf untuk melaporkan keluhan dan berusaha memperbaikinya. Jadi yang bisa memberikan keluhan tidak hanya kelompok penerima manfaat, tetapi ini jadi secara penduduk ya secara keseluruhan dan juga staf kayak gitu. Nah, kadang kan seringkali yang diterima masukannya itu hanya dari kelompok sasaran saja, tapi di sini staf pun juga kemudian penting untuk didengarkan. Nah, yang ketujuh adalah mengimplementasikan prinsip-prinsip ini ketika bekerja dengan mitra ya di sini. Sorry ini salah, ada tipe mitra atau partner organisasi. Jadi prinsip-prinsip ini juga harus diterapkan ketika organisasi tersebut bekerja sama dengan organisasi lainnya kayak gitu. Jadi ini sudah menjadi prinsip dasar akuntabilitas project. Ini menurut Humanitarian Accountability Project. Nah, ini menurut Global Accountability Project atau GAP ya. Nah, ini mereka merumuskan ada 4 dimensi tentang akuntabilitas. Yang pertama soal transparansi, partisipasi, evaluasi, keluhan dan perbaikan. Nah, transparansi yang dimaksudkan di sini itu seperti apa? Jadi di sini dijelaskan bahwa informasi itu bersifat bebas. Jadi maksudnya bersifat bebas itu mudah diakses oleh publik. Nah, selain itu informasinya sendiri juga harus ada, harus tersedia. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa misi organisasi, kemudian aktivitas apa sih, nah itu harus kemudian bisa diakses oleh publik.
Kemudian partisipasi. Nah, partisipasi di sini adalah melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Jadi yang dilibatkan tidak hanya internal saja, tetapi ada dua belah pihak, internal maupun eksternal. Kemudian evaluasi, evaluasi juga sama, ada pelibatan internal dan juga eksternal. Internal di sini adalah bagaimana staf juga melakukan penilaian terhadap mereka sendiri, pekerjaan mereka sendiri. Nah, kemudian untuk eksternal, mereka akan dievaluasi oleh evaluator independen. Jadi, orang di luar dari organisasi itu sendiri. Nah, terkait dengan keluhan dan perbaikan, di sini juga sama, eksternal dan internal. Nah, ini terkait dengan keputusan dan juga tindakan dari organisasi itu sendiri. Nah, keluhan ini akan dikaji ya, dan kemudian akan diambil tindakan sebagai langkah perbaikan dari organisasi tersebut kayak gitu. Nah, gap ini kemudian menjelaskan bahwa untuk keluhan dan perbaikan ini adalah merupakan aspek kritis dari akuntabilitas. Oke. Nah, ini UNDP ya. Nah, UNDP ini uh, cukup sederhana, dia menggambarkan soal akuntabilitas. Jadi UNDP mengembangkan akuntabilitas ini terkait dengan komitmen mereka terhadap hasil, kemudian manajemen kinerja berbasis resiko, kemudian juga nilai-nilai atau budaya akuntabilitas dan transparansi. Jadi kalau dilihat dari kerangkanya ini dibagi menjadi dua, ada dua accountability framework ya, jadi kerangka kerja akuntabilitasnya, kemudian sama oversight policy-nya, ini kebijakan pengawasannya. Jadi ini saling kait mengkait kalau dalam konsepnya UNDP. Nah, di dalam accountability framework ini akan melihat ya, jadi proses pemantauannya, kemudian menganalisa dan kemudian juga meningkatkan aspek kinerja. Jadi ini kemudian bisa dilihat nih di dalam kolom ini kayak gitu. Ini ada policy dan program, kemudian ada partnership manajemennya. Nah ini sebenarnya mungkin ini dikembangkan ya kalau di kotak tengah ini sepertinya kerjasama dengan pemerintah. Nah, kemudian dalam konteks kebijakan pengawasannya, ini bahwa menjelaskan ya di sini bahwa pengawasan internal dan eksternal ini termasuk juga evaluasi kerangka kebijakan pemantauannya, kemudian sumber daya, kemudian kepatuhan terhadap standar profesional dan juga etika. Nah, ini gambaran dari accountability framework yang dikembangkan oleh UNDP. Nah, ini sekilas dari konsep LSM, nanti lebih dalamnya akan disampaikan Uni Lucy. Jadi kalau konsep LSM ini mengembangkan namanya SMA, standar minimal akuntabilitas. Ini ada 7 standar. Ini saya gambarkan dengan bunga. Yang pertama itu standar tata pengurusan yang baik, kemudian yang kedua manajemen staf yang profesional, kemudian ketiga manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya, kemudian keempat partisipasi bermakna, 5 ini penanganan pengaduan, 6 transparansi informasi, 7 pencegahan konflik dan kepentingan. Nah, ini sama dengan HUB, Konsel juga mengembangkan ada prinsip akuntabilitas ya. Konsel ini ada 5 prinsipnya. Yang pertama, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang bertanggung jawab atau mengedepankan nilai akuntabel. Kemudian menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian 3, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian 4, berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi. Kemudian kelima, memegang teguh nilai kejujuran, transparan, objektif, dan inovatif. Nah, ini konsep yang dikembangkan Konsel. Nanti kita akan perdalam dengan Uni Lucy. Nah, ini
manfaat ya, beberapa manfaat ketika organisasi masyarakat sipil menerapkan akuntabilitas. Nah, beberapa di antaranya ini memiliki sistem organisasi yang efektif, kemudian memiliki jaringan yang luas, kemudian mendapatkan dukungan sumber daya yang mungkin tepatnya karena bicara sumber daya itu tidak hanya pendanaan tapi sangat banyak. Nah, ini bisa dari internasional maupun domestik. Kemudian memperoleh kepercayaan ya dari stakeholder dan juga publik, kemudian memiliki posisi tawar dan juga keberlanjutan. Next. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik ya untuk kita ngobrol serius pada sore hari ini. Nah, untuk lanjutnya tentang konsil tadi seperti apa ya akuntabilitas yang dikembangkan ya itu nanti akan disampaikan oleh Yus. Saya kembalikan ke Mas Roni. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wiwit yang telah mewedarkan pokok-pokok soal akuntabilitas. Tadi disebutkan soal akuntabilitas sebagai sebuah siklus, akuntabilitas program, dan terakhir soal prinsip akuntabilitas serta manfaat menerapkan akuntabilitas. Nah, karena supaya kita bisa ada tumbuh ketemu tutup teman-teman, sehingga kita mempunyai satu pemahaman yang komprehensif soal akuntabilitas, maka akan dilanjutkan oleh Bu Lucy Herlina. Beliau biasa dipanggil sebagai Uni Lucy, merupakan Ketua Komite Pengarah Nasional Konsil LSM. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Andalas pada tahun 90, pekerjaan pertama beliau adalah di salah satu LSM di Padang. 5 tahun kemudian, beliau menginisiasi berdirinya LP2M, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat, tentu saja di Padang. Dalam periode tersebut, beliau juga menjadi fasilitator di isu-isu seperti gender, kepemimpinan, pengembangan pertanian, dan perempuan di daerah perdesaan. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Wiwi juga, nanti Uni Lucy akan membahas mengenai standar minimal akuntabilitas yang pernah dikerjakan kalau tidak salah tahun 2015 ya Uni di Konsil LSM. Oke, makasih Ibu, Bapak, dan kawan-kawan semuanya. Saya hari ini oleh standar minimal akuntabilitas yang sudah dikembangkan oleh Konsil LSM. Eh, Tadi sudah disampaikan oleh Bibit. Jadi standar minimal akuntabilitas LSM ini sebenarnya sudah dikembangkan khusus cukup lama ya tahun 2015 itu, dan itu sebenarnya sudah berasal dari berbagai sumber ya. Jadi sebenarnya Konsil itu sudah lama mengembangkan kode etik NGO dan juga kemudian mencoba menurunkan kode etik itu kepada standar yang kode etik itu dinilai terlalu agak sangat ideal gitu kan, dan kemudian kita berpikir gimana ini supaya dia cocok untuk semua kondisi LSM, jadi makanya kita menurunkan menjadi standar minimal akuntabilitas LSM. Nah, sumbernya ini dari berbagai sumber juga, termasuk dari Hub dan juga dari gap tadi yang disampaikan oleh Bibit dan juga dari Akfit Australia. Jadi kita mengambil beberapa referensi untuk menyusun standar ini. Oke, kita lanjut saja. Tadi Bibit sudah menyampaikan mengapa mengapa NGO perlu standar minimal akuntabilitas. Yang pertama tentu tadi sudah disampaikan bahwa yang paling penting bagi kita adalah kredibilitas dan kepercayaan publik, dan tentunya diharapkan adanya legitimasi yang kuat terhadap komunitas OMS, dan standar ini diharapkan ini bisa menjelaskan kepada publik bahwa kalangan NGO itu mempunyai standar moral dan integritas yang tinggi serta perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini kita tunjukkan bahwa kita punya standar nih, bahwa kita mengelola organisasi dengan standar moral, integritas yang tinggi dan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa LSM adalah organisasi memiliki tata kelola yang baik, demokratis, profesional, dan menjalankan program dengan kualitas dan kapabilitas yang tinggi, mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga terhindar dari tindak korupsi dan praktek-praktek negatif lainnya. Nah, kita tahu bahwa kredibilitas dan reputasi publik adalah
sangat penting bagi NGO ya, sangat menentukan keberhasilan visi dan agenda OMS karena itu OMS mestinya sangat berkepentingan menjunjung tinggi standar perilaku serta membangun reputasi yang kokoh. Nah, selain itu sebenarnya juga bahwa eh, soal transparansi dan akuntabilitas ini menurut saya menjadi relevan di Indonesia pada saat ini ketika negara kita secara politik dan keamanan relatif stabil. Jadi sudah tidak ada masalah soal transparansi NGO kecuali pada negara dari sisi politik dan bagi organisasi itu. Tapi untuk Indonesia menurut saya eh, sudah relevan kita bicara soal transparansi dan akuntabilitas, kecuali mungkin di beberapa organisasi yang bekerja di wilayah-wilayah konflik atau wilayah-wilayah yang mungkin dengan pertimbangan yang sangat berat bahwa mereka tidak bisa terlalu transparan gitu. Itu bisa aja terjadi begitu. Tapi menurut saya secara umum bahwa kita sudah berada pada kondisi negara yang relatif terbuka, relatif demokratis dan juga sudah sudah relatif stabil dari segi keamanan dan politik. Jadi menurut saya eh, menganggap bahwa bicara transparansi akuntabilitas sebagai ancaman menurut saya sudah tidak relevan di Indonesia. Nah, kita langsung masuk ke 7 standar minimal akuntabilitas LSM. Jadi ini dia 7 standar minimal akuntabilitas LSM yang dikembangkan oleh Konsil LSM Indonesia. Tadi versi yang disampaikan Wiwit itu versi yang di awal gitu kan. Nah, kebetulan kita kemarin ini sempat melakukan mereview lagi standar itu dan kita kemudian melakukan beberapa perubahan. Walaupun perubahannya nggak apa nggak signifikan sih, hanya satu dua perubahan yang kita lakukan. Yang pertama itu standar yang pertama adalah perilaku etik. Jadi ethical behavior yang harus dimiliki oleh eh, NGO baik itu secara kelembagaan maupun secara individual. Nah, kemudian yang kedua, standar kedua adalah manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya, profesional, partisipasi bermakna masyarakat dampingan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, dan yang kelima, penanganan pengaduan, 6, transparansi informasi, dan 7, pencegahan konflik kepentingan. Jadi itu 7 standarnya. Kita masuk ke lanjut, Ton, yang perilaku etik ini. Ini ada 7 juga prinsip yang terkait dengan perilaku etis ini. Yang pertama adalah anti kecurangan, kemudian independen, non partisan, nirlaba, anti kekerasan, kesetaraan keadilan gender, dan kepemimpinan yang demokratis. Lanjut. Nah, untuk prinsip yang pertama tadi soal anti kecurangan atau anti fraud, zero tolerance itu standar minimalnya adalah bahwa setiap NGO mesti mempunyai dan menjalankan kebijakan atau peraturan untuk pencegahan dan penanganan atas dugaan terjadinya kecurangan dan korupsi baik itu oleh individu maupun organisasi. Jadi standar minimalnya itu bahwa setiap organisasi mesti punya safeguarding uh, policy terkait dengan anti fraud and anti fraud zero tolerance. Soal definisinya mungkin teman-teman juga bisa lihat. Kita lanjut. Nah, prinsip kedua adalah independen. Jadi eh, setiap OMS mesti otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan pemerintah, partai politik, lembaga penyalur dana, sektor bisnis, dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi, kemandirian, dan kemampuan LSM dalam bertindak bagi kepentingan masyarakat sipil. Jadi ini definisi independen yang kita definisikan. Nah, kemudian standar minimalnya bahwa setiap organisasi mesti mempunyai dan menjalankan kebijakan untuk memastikan prinsip independen dijalankan secara konsisten yang minimal mengatur bahwa Renstra sesuai dengan visi misi organisasi, yang kedua kebijakan dan program sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai organisasi, dan kemudian setiap kasus dugaan dan laporan tindakan tidak independen diselidiki dan diproses sesuai aturan organisasi, dan yang keempat menerapkan sanksi administratif atau hubungan kerja yang sesuai termasuk pemutusan hubungan kerja jika terjadi pelanggaran. Lanjut. Prinsip ketiga adalah anti kekerasan. Nah, anti kekerasan ini saya pikir mungkin saya nggak perlu sebutkan karena ini juga mengacu pada definisi anti kekerasan yang sudah mungkin diadopsi oleh teman-teman. Standar minimalnya adalah memiliki dan menjalankan kebijakan atau aturan untuk pencegahan eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual, safeguarding polisi SEA dan juga safeguarding polisi CVP terkait perlindungan anak dan kekerasan, eksploitasi kekerasan dan pelecehan seksual. Jadi dua itu mesti dimiliki dalam badan hukum perkumpulan karena biasanya pembina pengawas pengurus ini kan organ-organ organisasi yang ada dalam badan hukum yayasan. Untuk badan hukum perkumpulan pasti punya nama yang berbeda-beda.
Nah, dia tidak menjadi pengurus partai politik, jadi tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Yang kedua adalah adanya kebijakan yang mengatur kewajiban mengundurkan diri bagi personil pembina, pengawas, dan pengurus atau pelaksana yang mencalonkan diri untuk jabatan politik sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum pencalonan diajukan. Masih banyak lagi standar minimalnya, tapi saya nggak mungkin memasukkan di sini, tapi saya hanya menyebutkan satu dua aja. Jadi termasuk yang standar minimal yang tadi, karena apa cukup panjang. Lanjut, prinsip yang kelima. Eh, Ini prinsip yang kelima adalah prinsip nirlaba. Jadi OMS didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari dan mengumpulkan keuntungan atau laba yang akan dibagikan kepada pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus atau eksekutif organisasi. Jadi itu definisi nirlaba. Nah, kemudian standar minimalnya adalah sumber daya organisasi seluruhnya digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan tidak membagi-bagikannya kepada pendiri, pembina, pengawas, pengurus, atau pelaksana. Berikutnya, hasil dari unit usaha yang dikembangkan organisasi digunakan sepenuhnya untuk tujuan keberlanjutan program dan kemandirian organisasi, bukan untuk keuntungan material para pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus atau pelaksana. Oke, itu dia 5 prinsip terkait dengan perilaku etis. Kemudian prinsip yang keenam adalah kesetaraan dan keadilan gender. Jadi definisinya nggak usah sebutkan karena sudah umum. Nah, standar minimalnya adalah organisasi mempunyai kebijakan dan praktek tentang representasi dan partisipasi aktif perempuan secara bermakna dalam jabatan pembina, pengawas, dan pimpinan pengurus atau pelaksana. Kemudian juga organisasi mempunyai kebijakan dan praktek keterwakilan perempuan dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat. Nah, prinsip ketujuh adalah kepemimpinan yang demokratis. Jadi kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan organisasi yang berpedoman pada kebijakan atau aturan, sistem pengambilan keputusan yang akuntabel, transparan dan partisipatif, pembatasan masa jabatan personil organ-organ organisasi, dan berjalannya mekanisme check and balances. Nah, standar minimalnya adalah organisasi mempunyai kebijakan atau aturan dan praktek yang mengatur pemisahan tugas dan kewenangan dan personil pembina, pengawas, pengurus, pelaksana, atau nama lain untuk posisi yang setara dalam perkumpulan. Kemudian organisasi mempunyai kebijakan eh, dan praktek yang mengatur pembatasan masa jabatan pembina, pengawas, pengurus, pimpinan pengurus atau pelaksana selama 2 periode, maksimal satu kali periode dalam 4 tahun. Nah, berikutnya adalah standar kedua itu manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya. Jadi kan ada 7 standar tadi ya. Yang tadi ada baru standar 1 yang terkait dengan perilaku etis. Sekarang adalah standar 2 terkait manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya. Nah, ini kalau misalnya ke undang-undang yayasan dia mengacu kepada undang-undang yayasan. Ini khusus yang yayasan, tapi yang perkumpulan ada lagi standar minimalnya. Oke, kita lanjut aja. Standar 3 adalah manajemen staf yang profesional. Nah, manajemen staf yang profesional ini yang pertama standar minimalnya adalah sistem gaji disusun berdasarkan skala gaji secara partisipatif, transparan, dan adil. Kemudian penerapan prinsip inklusivitas dalam organisasi diantaranya memastikan proses rekrutmen pegawai bukan pegawai sih, personil, pengadaan jasa konsultan dan lain sebagainya terbuka untuk semua dengan berbagai macam perbedaan seperti gender, agama, etnis termasuk disabilitas. Kemudian juga adanya penilaian kinerja yang objektif yang berbasis pada aspek dan indikator yang jelas dan terukur. Nah, yang keempat adalah partisipasi bermakna masyarakat dampingan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi. Nah, standar ini memastikan bahwa OMS dan memiliki komitmen untuk melibatkan masyarakat dampingan atau penerima manfaat program dan stakeholder kunci dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, implementasi program, dan monitoring evaluasi secara eksklusif dan keberlanjutan organisasi. Yang kelima adalah mekanisme penanganan pengaduan. Nah, organisasi standar minimalnya adalah organisasi mempunyai mekanisme penanganan pengaduan yang mudah diakses oleh publik, terutama penerima manfaat atau masyarakat dampingan. Di dalam mekanisme penanganan pengaduan ini mesti jelas siapa yang bertanggung jawab atas penanganan, tata cara penanganan pengaduan, informasi tentang jenis pengaduan yang dapat dilayani, tahap-tahap penanganan pengaduan, dan lamanya respon atas pengaduan. Standar 6 adalah transparansi informasi. Jadi transparansi informasi merupakan suatu kewajiban organisasi publik untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi pemangku kepentingan dan publik untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memantau kinerja dan pengambilan keputusan organisasi. Semua informasi yang dipublikasikan haruslah akurat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, standar minimalnya adalah
organisasi itu harus menerbitkan informasi kepada publik secara terbuka mencakup ADART, visi misi organisasi, struktur organisasi, keanggotaan, sumber pendanaan, renstra, laporan program dan keuangan tahunan, hasil audit keuangan lembaga, kebijakan perlindungan terhadap anak dan juga kebijakan perlindungan untuk pencegahan eksploitasi kekerasan dan pelecehan seksual, kemudian juga kebijakan pengendalian kecurangan dan juga kode etik organisasi. Jadi minimal di dalam organisasi mempublikasikan informasi-informasi terkait dengan hal itu dan dia bisa publikasikan di website organisasi atau di media sosial yang lainnya. Standar ketujuh adalah pencegahan konflik kepentingan. Nah, standar minimalnya adalah organisasi memiliki kebijakan untuk mencegah dan mengelola konflik kepentingan dan yang kedua adalah larangan rangkap jabatan sebagai pembina pengawas dengan pimpinan eksekutif atau di dalam perkumpulan nama lain di dalam perkumpulan dan juga top manajemen. Kemudian organisasi tidak memperbolehkan adanya hubungan keluarga dalam struktur organisasi yaitu hubungan antar personil board dan eksekutif, top manajemen dan keuangan. Jadi itulah dia 7 standar minimal akuntabilitas LSM yang sudah dikembangkan konsil. Saya mencoba mengambil hal-hal yang penting-penting aja karena nanti standarnya menurut saya karena ini masih dalam proses review dalam mungkin tidak dalam waktu yang terlalu lama akan dipublikasikan di websitenya konsil. Saya kira demikian aja Ibu dan Bapak semua dan kawan-kawan semua. Baik, terima kasih banyak Uni Lucy atas paparannya yang saya kira secara operasional teman-teman kita bisa menangkap bagaimana persoalan akuntabilitas itu, apalagi sudah ada standar minimal akuntabilitas atau SMA, yang itu kalau dipegang, persoalan-persoalan akuntabilitas OMS itu sudah tidak menjadi soal lagi. Kalau itu, silakan kawan-kawan, ini bisa langsung menyambar saja, karena saya kira poin-poin yang dipaparkan oleh Mbak Wiwit dan Unilusi tadi itu begitu terbuka untuk kita diskusikan lebih lanjut, terutama kalau kita refleksikan ke masing-masing OMS di antara kita di OMS masing-masing. Silakan kawan-kawan. Dari Pak Frans tadi yang dipaparkan oleh Unilusi dan Mbak Wiwit. Silakan Pak Frans. Eh, oke, sedikit saja. Terima kasih. Tadi kan Mbak Wit menampilkan tentang yang dari UNDP ya, atau mana tadi ya? Iya, Ya, ada dari UNDP juga. UNDP. UNDP kan itu ada enam dimensi yang saya lihat itu ya. Nah, sedangkan kalau yang konser itu kan ada 7 dimensi begitu. Kira-kira bagaimana ini kaitannya itu? Apakah saling melengkapi atau berbeda atau kira-kira gimana ya? Mungkin Mbak Mit atau Poni Lucy mungkin bisa sedikit sharing tentang ini. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Frans. Barangkali Mbak Wiwit dulu untuk merespon dari yang disampaikan Pak Frans tadi. Silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Fran sudah menanyakan. Jadi sebenarnya kalau mengikuti dari serial pertama, soal akuntabilitas ini disesuaikan ya. Jadi memang tidak ada definisi baku dan kemudian juga mungkin turunannya ya, entah mungkin pakai dimensi, faktor atau aspek gitu yang disepakati secara bersama-sama itu ada satu. Nah, memang kemudian masing-masing organisasi tadi ada UNDP, kemudian dari Project Hub dan GAP itu juga mengembangkan sesuai dengan tujuan pada saat itu kenapa mereka mengembangkan akuntabilitas itu. Tapi memang tidak bisa lepas dari konsep awal tentang akuntabilitas itu sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Nah itu. Nah jadi memang berbeda-beda Pak. Jadi tidak demikian juga Konsel ya, Konsel dengan nama SMA-nya sendiri standar minimal akuntabilitas. Minimal aja sudah 7 gitu, bagaimana kalau maksimal kayak gitu. Demikian juga sama nih dengan yang UNDP. Sebenarnya yang 7 tadi itu HAP, Humanitarian Accountability Project itu mereka ada 7 prinsip dan 5 elemen. Kalau yang UNDP itu sebenarnya dia memotret ya seperti yang saya sampaikan tadi yaitu dia menggabungkan jadi akuntabilitas itu sebagai kerangka kerja mereka kayak gitu dan itu disandingkan dengan kebijakan pengawasan gitu. Jadi menurut saya
siapapun yaitu, dan juga tidak menutup kemungkinan mungkin organisasi lain juga akan mengembangkan tentang akuntabilitas. Jadi memang dikembalikan lagi, disesuaikan lagi dengan tujuan dari organisasi itu mengembangkan sebuah konsep akuntabilitas, karena memang sampai dengan saat ini tidak ada konsep baku tentang akuntabilitas itu sendiri. Mungkin itu penjelasan dari saya, Pak Pran, mungkin bisa membantu, dan mungkin Uni Lucy juga bisa menambahkan. Silakan Uni. Dari standar minimal akuntabilitas konsil itu sebenarnya berasal dari pertama dari hub itu juga, ya kan? Hub itu karena kalau saya lihat di buku standar minimal itu memang kita ambil beberapa referensi dari hub itu. Nah, kemudian juga kalau hub itu kan fokusnya ke pada penerima manfaat pada masyarakat yang terkena krisis gitu kan. Jadi dia fokus lebih ke sana gitu akuntabilitasnya, hubnya. Jadi akuntabilitas project dari yang mengatasi dampak krisis. Jadi maka akuntabilitasnya lebih ke sana. Nah, kalau konsil kan kelihatannya kalau menurut saya lebih banyak penekanannya pada apa governance organisasi ya, tata kelola organisasi, eh, dan juga terkait dengan perilaku etik. Jadi lebih penekanannya ke situ. Nah, kalau yang GAP yang Global Accountability Project itu sebenarnya dia bicara soal dimensi akuntabilitas kan. Nah, dimensi akuntabilitas itu apa tadi partisipasi, complaint handling mechanism, terus kemudian juga transparansi, dan kemudian evaluasi. Nah, itu sebenarnya eh, itu menjadi dasar dalam penyusunan standar minimal akuntabilitas. Jadi makanya di situ dalam indikator-indikator itu dia mengacu pada 4 dimensi akuntabilitas itu. Jadi eh, cuma kelemahan di dalam apa standar minimal konsil itu belum ada akuntabilitas program, akuntabilitas terkait dengan pengelolaan program. Nah itu yang kelihatannya ada di Hub dan juga di UNDP itu. Jadi menurut saya ini saling melengkapi lah gitu kan antara standar ini. Dan menurut saya akuntabilitas program itu menjadi satu hal yang sangat penting. Eh, Meski sebenarnya saya melihat sih untuk sebagian besar NGO Indonesia kan sudah punya standar akuntabilitas program yang menurut saya relatif baik gitu ya. Karena kita kan udah punya Renstra, punya sistem monitoring evaluasi kan. Renstranya juga udah punya indikator-indikator yang terukur gitu kan. Dan kemudian juga ada monitoring evaluasi, baik internal dan eksternal gitu kan. Nah, tapi biar sebagian kebanyakan justru tantangannya adalah pada soal governance dan perilaku etik. Jadi menurut saya makanya konsil tuh masuk di bagian itu gitu kan. Jadi eh, standar-standar yang lain, standar akuntabilitas program gitu kan, eh, dan juga akuntabilitas keuangan sebenarnya itu relatif mudah untuk dicari referensinya gitu kan, relatif mudah untuk ditemukan. Tapi untuk menemukan standar akuntabilitas terkait dengan governance dan juga perilaku etik sebagai seorang aktivis maupun sebagai organisasi masyarakat sipil, menurut saya relatif belum begitu banyak referensinya. Jadi itu yang sebenarnya banyak di dalam standar minimal akuntabilitas OMS-nya konsil gitu. Itu sih menurut saya, Pak Fran. Terima kasih, Roni. Ya, ya baik, Uni Lucy, makasih banyak. Barangkali ada respon balik Pak Frans tadi yang sudah disampaikan Mbak Wiwit dan Uni Lucy. Silakan Pak Frans. Dalam praktek ya pelaksanaan saya nggak tahu kawan-kawan CSO lah sejauh mana sudah mencoba menerapkan prinsip-prinsip yang ada itu. Apalagi terkait, saya nggak tahu apakah ada hubungannya atau tidak. Kalau misalnya kita melihat hasil dari eh, apa CSOSI Index ya, jadi indeks CSO Index indeks Ya, CSO masyarakat sipil ya tahun 2023 yang kemarin belum lama juga di launching itu. Itu kalau kita melihat yang dimensi pertama itu kan tentang legal environment. Jadi lingkungan hukum di Indonesia itu ternyata SO itu lingkungan hukumnya semakin
menurun, semakin sempit gitu, semakin sempit. Dan itu juga diperkuat oleh satu lagi ID Indonesia apa ya? Aku lupa. Bukan ID dokter lah. Angka pokoknya angka Indonesia apa itu tentang eh, dari Bappenas kalau tidak salah. Itu memang betul bahwa apa lingkungan hukum untuk organisasi masyarakat sipil di Indonesia itu semakin semakin sempit karena banyak hukum yang apa bertentangan atau menghambat perkembangan organisasi masyarakat sipil. Itu bisa dilihat dari tahun 2014 sampai 2023 itu cenderung turun. Lebih-lebih yang 3 tahun terakhir itu memang sangat signifikan turunnya gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga ada kaitannya dengan eksistensi masyarakat sipil dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas itu. Saya nggak tahu. Mungkin itu saja. Jadi ini ya pertanyaan atau refleksi gitu loh. Mungkin bisa juga ditanggapi oleh kawan-kawan semua. Ya. Terima kasih itu Mas. Ya, makasih banyak Pak Frans. Mungkin ada sedikit respon balik juga ini, Mbak Wiwit. Uni Lucy dulu barangkali. Silakan Uni. Teman-teman gimana? Teman-teman bisa juga sih teman-teman dulu yang lain yang yang hadir di ruangan Zoom ini. Mm-mm. Saya pikir soal apa penyempitan ruang publik apa bagi NGO itu kemarin kayaknya banyak dibahas ya di pertemuan di Arya Duta. Ini yang teman-teman pada hadir di sana. Tapi Pak Fran kan menghubungkan dengan soal soal ini ya, soal akuntabilitas yang apakah ini ada hubungan apa enggak kan itu pertanyaannya Pak Fran. Artinya refleksinya Pak Frans gitu kan. Barangkali karena ini tadi Pak Frans menyebut soal CSO SI Index, Pak CSWSI. Sugiar, ya Pak Sugi barangkali bisa ikut menyumbangkan Iya, iya. Oh ini opininya baru soal ya, itu. CSWSI baru diterbitkan ya. Iya, beberapa bulan yang lalu nih Uni, Mbak Wiwit. Iya, iya. Nah, sebentar, ada yang tadi itu Indonesian Democracy Index. Jadi Hmm, indeks demokrasi Indonesia itu juga turun. Artinya Ah, iya. yang CSOSI Index itu inline, sejalan dengan hasil dari Bappenas itu. Indeks Hmm. demokrasi Indonesia itu juga turun. Istilahnya menyempit, semakin menyempit juga gitu. Nah, ini kan tantangan juga untuk kita kawan-kawan organisasi masyarakat sipil itu. Itu silakan, makasih. ya, makasih Pak Frans. Silakan Pak Sugi. Oke, saya kebetulan di kantor Penabulu. Eh ya, saya terima kasih pertama pencerahannya ya tentang akuntabilitas karena ini hal penting dan nggak bisa ditawar lagi ya. Kita sudah sepakat itu dan bahkan soal akuntabilitas ini memang harus terus terus didiskusikan juga ya sebagai wacana yang memang perlu bagi organisasi masyarakat sipil karena memang terkait dengan tingkat kepercayaan juga ya. Kita perlu meningkatkan kepercayaan, kita perlu menambah pendanaan yang semakin sempit. Tentu hal tersebut terkait dengan akuntabilitas gitu. Nah, kalau CSO saya menjelaskan Mbak Wiwit ya, jadi karena konsil LSM ya. Tapi setidaknya di CSO tergambarlah stagnan ya. Kita masih pada nilai yang sama. Nah, dan di satu sisi juga sebetulnya di tingkat eh, Indonesia kita perlu memastikan bahwa kontribusi civil society itu ada ya, kontribusi LSM itu terhadap pembangunan itu nyata. Nah, yang kita lihat kan sebetulnya soal akuntabilitas ini ya. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi akuntabilitas kan kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya gitu. Dan tentu saja kalau bacaannya di peta nasional kontribusi LSM sulit didapatkan terhadap pembangunan ini jadi jadi masalah kita bersama ya. Artinya dalam peta positioning LSM ini di pembangunan ini konteksnya seperti apa ini perlu terus kita gaungkan memang soal akuntabilitas ini karena tentu saja kemampuan organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan keputusan diambil itu
masih kurang gitu. Dan ini memang kerja-kerja besar ya yang kita lakukan saat ini. Dan Unilusi tadi juga ada 4 poin dari GAP gitu ya, ada 4 dimensi soal transparansi, akuntabilitas, soal mekanisme feedback dan juga evaluasi itu kan, dan penting ya untuk kita dorong di teman-teman. Jadi saya sebetulnya bukan bertanya ya, tapi lebih melihat situasinya gitu, bahwa penting sekali kita mendorong akuntabilitas ini. Dan eh, mungkin juga pertanyaan lanjutan memang seperti itu ya. Kalau kita udah akuntabel terus bagaimana begitu ya? Kalau kita akuntabel tentu kita akan diperhitungkan begitu ya. Akan semakin tinggi posisi tawar dari LSM. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Thank you Kak Lucy, Mbak Wiwit, Pak Pran, salam untuk semuanya. Ya, Rekan terima Mas kasih. Ron. Baik, makasih banyak Pak Sugi. Silakan teman-teman. Mungkin sambil menunggu saya menambahkan ya, Mas Roni tadi Silakan merespon Mbak Wit. refleksi dari Pak Fran itu soal eksistensi masyarakat sipil ya dalam menjalankan program. Jadi kalau melihat secara utuh kayak gitu, program ini kan bagian dari organisasi. Jadi kalau menggunakan konsep akuntabilitas itu sendiri kayak gitu, ini kan tadi konsel lebih ke tata kelolanya, governance-nya, kemudian tadi hub berangkat dari program, termasuk juga UNDP kayak gitu. Nah, artinya memang bahwa ketika sebuah organisasi sudah menjalankan ya, maksudnya akuntabilitas ini kemudian diterapkan kayak gitu. Tadi Mas Sugi juga sudah menyinggung kayak gitu. Setelah akuntabilitas dijalankan akan kemana nih kayak gitu. Artinya soal keberlanjutan ya, karena kemudian itu juga bisa menjadi evaluasi dari organisasi. Ketika menjalankan sebuah organisasi, apa saja sih yang harus dipenuhi ketika mau berlanjut, ketika mau masih terus hidup kayak gitu. Nah, satu alatnya adalah soal akuntabilitas itu sendiri. Nah, ketika akuntabilitas program itu dijalankan, artinya program ini memang bisa dikaitkan, berkaitan sangat erat dengan tata kelola, tapi bisa juga itu terpisah. Karena kemudian ada beberapa, kalau kita lihat case-nya, dalam organisasi masyarakat sipil sendiri, yang kemudian berdiri berbasiskan dengan proyek, secara proyek mereka handal nih, berkualitas nih. Tapi kemudian di organisasinya juga masih campur aduk kayak gitu karena kemudian soal ketika dilihat dengan kacamata akuntabilitas belum secara utuh itu dijalankan karena tadi ada kebutuhan proyek yang harus dijalankan jadi hanya kemudian mengambil dari sisi proyeknya saja. Tapi kemudian ada juga yang kemudian secara akuntabilitas organisasi governance-nya ini sudah dijalankan maka secara otomatis akuntabilitas programnya pun juga sudah terkontrol ya secara otomatis kayak gitu. Jadi itu saling bersinergi satu dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi ketika kemudian mau dikembalikan soal eksistensi masyarakat sipil, ya kemudian saya berani menjawab yaitu akan ada saling keterkaitannya gitu. Tapi kemudian si organisasi masyarakat sipil ini juga harus terus berefleksi gitu loh. Apakah kemudian soal akuntabilitas itu mau dijadikan mekanisme di organisasinya kah, menjadi prinsipnya kah, atau menjadi sistemnya kah, kayak gitu. Nah itu sekali lagi pilihan, tapi ketika mau dikembalikan lagi terkait dengan keberlanjutan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya ya visi organisasinya tentunya itu semua akan dilakukan. Nah, namun memang tidak mudah ya untuk bisa melakukannya karena banyak sekali nilai-nilai yang kemudian harus dipraktekkan. Kalau di seri pertama saya menyampaikan nilai-nilai setiap organisasi punya nilai, tapi jangan sampai itu hanya di atas kertas saja nilai-nilai itu. Tapi bagaimana nilai-nilai itu kemudian dipraktekkan, dijalankan gitu, sehingga kemudian memang organisasi itu berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di organisasi itu untuk mencapai tujuan organisasi. Mungkin itu Mas Roni. Makasih banyak Mbak Wiwit atas tambahannya. Saya kira akuntabilitas itu kaitannya dengan internalisasi nilai sekaligus eksternalisasi nilai ya berarti Mbak Wiwit ya. Yang itu biasanya kalau diskusi-diskusi sebelumnya
kalau kita ngomongin soal akuntabilitas berarti kaitannya dengan persiapan administratif yang itu hanya tahunan. Sementara kalau kita pegang yang disampaikan apa yang dipaparkan oleh Unilusi tadi, ada SMA tadi, bagaimana itu bisa menjadi satu pedoman etis sehingga akuntabilitas benar-benar bermanfaat dan ya tadi yang disampaikan Pak Sugi, setelah akuntabilitas lalu apa? Nah, ini saya kira poin-poin penting yang bisa kita refleksikan bersama kawan-kawan. Nah, ini silakan teman-teman kembali lagi ke forum. Silakan ada pertanyaan, respon ataupun timbal balik dari yang disampaikan. Wah, ini langsung ada ini, Mbak Wiwit Unilusi dari Arifin Alapan. Sejak tahun 94 saya ber-LSM, namun belakangan sponsor luar negeri desentralisasi disambut oleh LSM Jakarta. Jadi LSM daerah pelaksana proyek. Nah, apakah ini suatu potret akuntabilitas? Nah, ini saya kira ada hubungannya dengan kesenjangan ya antara pusat dan daerah yang marginal dan yang ordinat begitu. Nah, ini saya kira bisa menjadi satu refleksi kritis. Siapa dulu nih? Unilusi, silakan. Ini pertanyaannya, ini Hmm. buat juga nih jawabnya. Saya pertama mau ini dulu soal apa penyempitan ruang sipil tadi ya, yang tadi disampaikan Prof. Ran, yang dari CSOSI itu ya. CSO dari hasil CSO Sustainability Index itu dan juga indeks demokrasi itu. Saya sih setuju ya, sepakat bahwa memang penyempitan ruang sipil itu dilakukan terjadi gitu ya, dan itu terjadi karena dua hal menurut saya. Satu eksternal jelas untuk pemerintah dan juga kebijakan dan tindakan yang represif yang kemudian membuat semakin sempitnya ruang organisasi masyarakat sipil gitu ya, kebebasan berorganisasi. Bagaimanapun tingkat kepercayaan yang masih rendah terhadap komunitas organisasi masyarakat sipil itu bisa membuat ruang sipil itu menjadi sempit, ya kan? Karena tidak percaya gitu, belum ada kepercayaan bahwa ini si apa punya karakteristik organisasi dengan nilai-nilai yang mereka sebut itu gitu kan, itu betul-betul mengelola sumber daya dengan uh, efektif dan efisien, mengambil keputusan dengan sistem pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi gitu kan. Kepercayaan terhadap dan kepercayaan itu yang belum dimiliki oleh komunitas CSO Indonesia. Nah, jadi menurut saya karena kepercayaan yang masih minim itu membuat pengaruhnya menjadi rendah gitu loh. Kebijakan tapi juga wacana publik. Karena NGO kan sebenarnya organisasi yang melawan diskursus publik kan. Dia menyuarakan hal-hal yang sering bertentangan dengan diskursus secara umum dari mainstream kan. Nah, itu memerlukan pengaruh, tidak akan ada pengaruh gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya, mana mungkin organisasi atau komunitas yang nggak punya kepercayaannya masih lemah itu bisa diberi ruang yang lebih besar di dalam mempengaruhi baik itu ruang sosial maupun ruang politik. Pasti nggak akan kuat gitu loh. Nah, kita tahu bahwa ini contoh konkret aja ya. Kita kan selalu sering bilang bahwa kita kelas baik-baiknya dibanding pemerintah gitu kan. Nah, kan gitu. Kita jauh lebih akuntabel dari pemerintah. Kita ngelola benar nih sumber daya, kita menjaga, selalu kita bandingkan pemerintah kita lebih baik. Banding pemerintah lebih baik gitu kan. Saya mau bilang ya, dalam 3 hari yang lalu saya ada lokakarya di Jakarta karena ada kegiatan terkait dengan apa beberapa organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan governance dan akuntabilitasnya. Jadi saya survei singkat kemarin tuh. Survei singkat dari sekitar 20 lebih peserta. Saya tanya satu-satu kan. Saya bilang, pertanyaannya apakah pernah terjadi tindakan fraud di organisasi? Pernah mendengar terjadinya fraud di OMS di lingkungannya Anda? Itu mengatakan terjadi fraud di organisasinya. LSM loh itu, OMS itu. Bayangkan itu, ya kan? Fraud aja yang paling prinsip itu bisa terjadi di OMS dan kita sering mendengar itu gitu loh. Nah, belum bicara yang lain. Nah, di situ aja menurut saya apa
di situ aja kita sudah bermasalah dalam mengelola organisasi gitu kan. Jadi mekanisme check and balances gitu kan, bahwa apa soal apa regenerasi, soal pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien, kemudian soal pencegahan konflik kepentingan, soal mekanisme pengaduan, belum bicara soal itu ya. Ah, itu aja yang paling basic itu kita bermasalah di situ gitu kan. Dan kita tahu betul bahwa banyak sekali kita dengar kasus fraud, tapi kemudian kita tidak selesaikan dengan tuntas gitu kan. Karena kita nggak punya yang namanya safeguarding apa yang terkait dengan anti fraud itu. Jadi prinsip zero tolerance itu belum jalan di OMS, ya kan? Nah itu. Nah jadi menurut saya tuh dan kita selalu bilang bahwa masalah penyempitan ruang sipil ini adalah masalahnya pemerintah. Selalu kita melihat dari faktor eksternal gitu ya. Dan kita selalu mengambil apa sikap bahwa kita sebagai organisasi masyarakat sipil jauh lebih baik daripada pemerintah. Mungkin iya gitu. Nah, tentang pertanyaan ini, pertanyaan dari apa soal ini ya relasi antara LSM nasional dengan LSM apa nasional LSM Jakarta lah, nggak salah nasional. LSM yang ada di Jakarta dan LSM yang ada di apa di provinsi ataupun di kota menjadi apa menjadi pembahasan kita. Nah, menurut saya sih memang eh, nggak tahu sih bagaimana proses-proses ini berlangsung ya. Menurut saya sih eh, bagaimanapun kalau kita bicara soal akuntabilitas kan bicara soal nilai-nilai itu kan. Nah, salah satunya adalah nilai keadilan. Itu tentu harus ini kan harus betul-betul dipastikan bahwa pola relasi ini adalah pola relasi yang adil gitu kan, terbuka dan juga eh, bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting kan. Dan termasuk ini proses-proses eh, apakah proses-proses perencanaan gitu ya, perumusan eh, apa kerjasama gitu kan, model kerjasama itu ini dibuat dengan mengacu pada prinsip-prinsip kesetaraan, partisipatif gitu kan, itu yang paling penting gitu kan. Nah, kalau misalnya apa proses-proses perencanaan dan juga kesepakatan-kesepakatan yang dibangun tidak apa tidak berlandaskan prinsip kesetaraan menurut kesetaraan dan keadilan menurut saya ya bermasalah lah dalam hal itu akuntabilitasnya gitu kan. Nah, saya kira itu sih yang bisa saya sampaikan. Makasih. Ya, makasih banyak Uni Lucy. Silakan Mbak Wiwit untuk merespon tadi yang disampaikan Mas Arifin. Sebenarnya ini ada pertanyaan lanjutannya, ini ada paparan lanjutannya ini di kolom chat. Saya ditawarkan teman-teman LSM Jakarta, saya tak mau jadi tukang jongos LSM Jakarta atas nama jaringan. Nah, kita lebih upayakan apa adanya self-help organization. Gitu, Mbak Wiwit. Silakan. Ya, terima kasih Mas Roni menambahkan yang disampaikan Uni Lucy. Jadi ketika kita bicara soal akuntabilitas itu kan penerapan di organisasi. Artinya kalau OMS jangan kemudian dilihat secara civil society secara luas, tapi memang harus di masing-masing organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dari pertanyaan Pak Arifin ini udah dijawab sendiri ya, self-help organization itu sendiri. Nah, agak susah dan mungkin berat ketika menjawab ini karena ini harus direfleksikan kembali ke organisasi kayak gitu. Apakah kalau kemudian terkait dengan governance tadi itu sudah benar-benar dipraktekkan kayak gitu. Uni Rusi tadi sudah mencontohkan salah satunya. Ketika itu kemudian udah dipraktekkan gitu, nah saya sih selalu yakin ya bahwa jadi kalau melihat soal sumber daya jangan secara keseluruhan hanya dimaknai dengan aspek finansial saja, tapi sumber daya itu banyak gitu loh. Ada soal volunteer itu juga bagian sumber daya gitu loh. Dukungan untuk mungkin menyediakan barang dan jasa gitu loh, bantuan itu juga bisa sumber daya gitu. Jadi beragam gitu. Nah, sekali lagi dalam perkembangan artinya kan zaman itu bergulir ya terus berkembang tidak bisa kemudian kita samakan saat ini sama dengan dulu nih pada saat lengsernya Soeharto banyak sekali kemudian donor internasional tanpa kemudian persyaratan yang belibet kayak gitu dia akan membantu banyak organisasi masyarakat sipil dengan proses terus bergerak kayak gitu sekarang pun aturannya kemudian sudah berkembang karena kemudian sudah ditemukan beberapa aturan berdasarkan praktek di lapangan kayak gitu.
dulu tidak ada tuh soal fraud kayak gitu. Kemudian berjalannya waktu, oh ternyata ada juga soal fraud dan lain sebagainya. Nah, artinya ketika kemudian bertanya soal eh, suatu potret akuntabilitas ya dengan tadi bagaimana kemudian LSM-LSM yang di Jakarta kemudian mengambil alih dari apa ataupun sebenarnya kalau bahasa saya nggak mengambil alih mungkin itu benar juga itu tapi memainkan peran jaringan itu lebih besar kayak gitu. Nah itu mungkin sebenarnya dalam konteks berjaringan itu bisa dibicarakan kayak gitu. Kalau kemudian tadi yang disampaikan kalau berdasarkan konsep LSM ya ada SMA tadi itu dipraktekkan kayak gitu, saya yakin itu akan ketemu jalannya gitu. Tapi memang kemudian sangat berat berefleksi karena kadangkala untuk melihat apa yang terjadi dan itu mungkin cenderung kecenderungannya negatif di dalam internal organisasi itu berat. Pasti kita akan lebih banyak denial ya, itu tidak kami lakukan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kalau kemudian mau dikaitkan tadi Unilusi sudah menyinggung soal penyempitan ruang sipil ya dan kita selalu ngomong melihat lebih menyalahkan bagaimana pemerintah, tapi sebenarnya OMS pun juga harus berefleksi gitu loh di dalam OMS-nya itu sendiri. Apakah sudah kokoh sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai dilahirkannya organisasi itu kayak gitu. Karena kemudian memang bicara OMS sangat luas kayak gitu dan itu artinya harus ada gerakan perubahan kayak gitu. Kemudian memang apa menjaga tadi bagaimana pemahaman publik terkait dengan OMS itu sendiri. Nah, saya juga pernah mencontohkan ya di dalam CSOSI 2023 yang disusun oleh Konsel LSM, Penanggulo dan Lukadaya. Di sana juga ada pandangan publik ya, image ya, bagaimana OMS ternyata sangat beragam kayak gitu. Nah, kalau melihat pandangan publik itu kan itu juga menjadi PR bersama OMS ini. Bagaimana sih apa yang sudah dilakukan oleh OMS itu juga kemudian dibagikan kayak gitu, pengetahuan itu dibagikan ke masyarakat kayak gitu supaya kemudian menjadi pengetahuan bersama gitu. Nah, ini kan kemudian yang terjadi ya karena kemudian ada beberapa OMS yang mungkin berkecenderungan punya perilaku yang tidak baik dan kemudian disemangatkan kayak gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Pak Arifin, ini sebenarnya yang bisa menjawab dari Pak Arifin sendiri dan mungkin internal organisasi. Mungkin bisa direfleksikan dengan tadi menggunakan, kalau mau menggunakan SMA yang konsil bisa direfleksikan lagi. Apakah 7 standar ya, itu memang sudah benar-benar dilakukan oleh organisasi Pak Arifin itu sendiri. Gitu. Supaya kemudian bisa menjawab nih, kenapa kemudian kok donor lebih percaya kepada OMS di Jakarta, tidak langsung nih kemudian ke organisasinya Pak Arifin, yaitu pasti kemudian ada jawaban-jawaban yang tersembunyi dan itu yang hanya bisa menjawab Pak Arifin sendiri. Mungkin itu Mas Roni, terima kasih. Makasih banyak Mbak Wiwit. Saya kira Mas Arifin paparan yang disampaikan itu sangat historis. Apalagi era 90-an kan masih ada istilah ornop dulu. Nah, silakan Mas Arifin Alapan untuk ada respon balik dari yang disampaikan Uni Lucy dan Mbak Wiwit. Oh Atau ini, mungkin saya bisa oh ya, nambah sedikit, Mas. silakan Pak Frans. Ya ini, silakan Pak. Ya, pertanyaan menarik kan dari Mas Arim. Tapi itu juga bukan pertanyaan baru. Itu sudah lama juga. Pertanyaan bahwa kok sepertinya ada apa kooptasi LSM besar di Jakarta terhadap LSM daerah begitu. Menurut saya sih memang ya ada banyak hal ya, ada banyak faktor yang berpengaruh. Yang pertama ini memang konsekuensi logis dari era keterbukaan, saya pikir ya. Sebetulnya dengan era keterbukaan ini persaingan bebas itu kemudian menjadi ya ya persaingan bebas itu. Artinya yang saya lihat kan setiap ada peluang-peluang untuk mengajukan apa proposal atau itu kan selalu terbuka di mana-mana ada itu banyak itu ya. Nah, siapa yang bisa menangkap peluang ini pasti ada faktor-faktor tertentu. Yang saya lihat mungkin penting juga aspek SMA itu ya. Artinya kalau organisasi kita cukup akuntabel dan sebagainya lah itu saya pikir pasti akan diapresiasi. Nah, apa salah satu indikator itu? Saya mengamati
kawan-kawan penabulu. Ya, ini mungkin bisa case yang bagus penabulu ini. Saya mengamati kebetulan ya kenal penabulu sejak awal, hampir awal lah dengan Mas Eko dan sebagainya sering ketemu dulu gitu. Penabulu itu dulu awalnya lembaga kecil kok, kecil ya kalau kita jujur. Kemudian hanya khusus spesial gitu. Jadi sangat fokus pada masalah akuntansi. Keuangan. Artinya bagaimana membuat laporan keuangan yang baik, yang akuntabel gitu. Itu memang keahliannya di situ itu. Kemudian eh, kawan-kawan penabulu itu setiap tahun itu juga selalu melaporkan laporan keuangannya itu di websitenya. Itu dilaporkan kepada publik itu. Saya mengamati ini, mereka selalu mengupload laporan keuangan itu di website. Dan menurut saya ini salah satu yang sangat dihargai oleh lembaga dana pasti, ya. Karena ya berani terbuka gitu. Kita tidak apa ya kalau pikiran jeleknya itu belum tentu bahwa laporan yang diberikan itu benar, itu belum tentu juga sih. Tapi paling tidak kita sudah berani melaporkan gitu. Itu tanggung jawab pribadi dari organisasi itu. Apakah itu benar atau tidak gitu. Pasti orang lain, lembaga dan sebagainya akan menilai dari situ itu. Nah, dari keterbukaan dan kemudian apa ya memberikan laporan-laporan yang bagus itu kemungkinan ini analisis saya ya, analisis saya itu kemudian banyak lembaga dana yang tertarik atau mengapresiasi dari keterbukaan itu sehingga kita tahu sendiri sekarang ini ada berapa pada saat kawan-kawan lain tidak punya sponsor, Penabulu punya lebih dari 10 sponsor nih. Nah, itu analisis saya itu memang bagian dari sebetulnya keterbukaan dalam paling tidak untuk yang bagian keuangan yang memang sangat urgent, sangat penting lah, sangat penting itu. Nah, faktor lain sebetulnya menurut saya juga pada aspek kompetensi ya atau ekspertisi dari kawan-kawannya. Misalnya katakanlah ada tawaran untuk mengajukan proposal gitu. Nah, apa sih ya? Seberapa baguslah ide-ide proposal kita itu bisa kita tuangkan dalam kertas ajuan itu sehingga bisa menarik bagi bagi sponsor. Kalau saya melihat sih mungkin sponsor tidak melihat wilayah atau lokasi LSM ya. Ini di mana di Jakarta atau di daerah mungkin tidak itu pertimbangan yang tidak begitu penting. Yang penting adalah bagaimana kejelasan logika rasionalisasi dari proposal itu masuk di atau sesuai dengan harapan mereka. Saya kira itu yang dipilih, bukan milih lokasi gitu. Ya, ini sih analisis saya juga ya. Nah, kemudian juga jaringan. Sekarang ini jaringan adalah sangat penting. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi jaringan mempunyai jaringan dan berjaringan itu menurut saya juga salah satu kunci kita bisa eksis dan juga bisa dikenal dan juga bisa diperkuat oleh kawan-kawan dalam jaringan itu. Itu jadi menurut saya jaringan amat penting dalam fungsi saling belajar dan juga untuk kompetensi sehat, nggak apa-apa, nggak masalah, kompetensi sehat gitu. Jadi kalau kompetensi sehat kan dasarnya juga kompetensi dari lembaga itu gitu. Ini memang harus harus dilakukan begitu. Jadi kalau kita tidak mau belajar terus-menerus, nah organisasi seperti kita ini kan memang sampai kapanpun kita harus belajar terus-menerus karena selalu ada hal-hal baru dan itu kita selalu harus paling tidak yang ngerti lah kalau tidak bisa mengikuti sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Jadi ada tiga hal menurut saya itu. Jadi kompetensi, kemudian jaringan, dan juga kita terus belajar. Itu sangat penting menurut saya di dalam me, apa memanage mengelola organisasi kita supaya tetap eksis dan mempunyai akses yang baik terhadap sumber daya. Gitu. Itu Mas Matur nuwun. Matur nuwun Pak Frans. Ada 3 poin yang saya catat tadi yang disampaikan Pak Frans, kompetensi, jaringan, dan terus belajar. Dan saya kira, oh ini Mas Arifin juga sudah memberikan komentar. Saya tidak komen atas apa yang disampaikan narasumber atas pikiran-pikiran yang saya tuliskan. Oke, nggak apa-apa Mas. Kita lanjut, Bang Leonardo. Prinsip keadilan juga terkadang untuk memenuhi kepentingan donor saja dan bukan berdasarkan kepentingan SDM LSM pelaksana.
contoh kecil mengenai gaji saja yang berdasarkan UMK atau UMP masing-masing provinsi. Nah, ini problem empiris ini saya kira Bang Leonardo. Barangkali Uni Lucy bisa merespon soal apa yang disampaikan Bang Leonardo ini. Silakan Uni. Saya pikir sih sama dengan yang tadi ya. Jadi prinsipnya menurut saya sih soal hubungan ini kan masih relasi ini kan relasi antara eh, apa donor juga ya dengan NGO kan, ya kan untuk memenuhi kepentingan donor saja dan bukan misalkan kepentingan SDM. Ya sih, jadi memang kenyataannya kan hubungan antara donor dengan NGO ini kan masih ini, masih kita masih subordinat gitu kan dari donornya kan masih subordinat. Jadi selagi kita masih subordinat dan kita apa tidak bisa bargaining yang kuat dengan mereka ya pada akhirnya ya mereka pasti bisa menekan gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya sih memang ya seharusnya ya kita ya bilang kan bahwa ya tegas saja bahwa kalau misalnya gaji menjadi masalah kan di NGO kita karena kita tahu sendiri bahwa sebagian ya banyak NGO kan pada tahap ini kan struggling itu kan untuk hidup gitu kan. Jadi pada akhirnya ya dengan gaji seberapa pun akhirnya diterima juga gitu kan. Termasuk bahwa donornya kerjasama sama jaringan gitu kan jaringan nasional. Nah terus nanti teman-teman berada dalam jaringan nasional itu. Nah kadang-kadang justru jaringan nasional itu jaringan-jaringan itu juga hubungannya dengan submitranya dengan anggota jaringannya juga tuh kadang-kadang nggak setara gitu loh, nggak setara gitu kan, dan sehingga pada akhirnya tuh karena posisi yang tidak setara gitu kan, sehingga pada akhirnya pasti ada salah satu pihak yang akhirnya tidak diuntungkan gitu kan, atau merasa hak-haknya atau dia tidak berlakukan secara adil gitu kan, pasti akan terjadi begitu. Nah makanya penting sekali jaringan itu memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas itu gitu kan. Jadi jaringan sehingga anggota jaringan atau apapun namanya kadang-kadang kan ada juga yang menyebutnya anggota tapi ada juga yang kadang-kadang nggak nyebutnya anggota dari organisasi itu. Nah sehingga itu semakin ini lagi semakin nggak setara lagi kan karena kalau udah submitra kan kita udah di bawahnya lagi kan. Nah itu kan nah itu pas apa peluang terjadinya relasi yang tidak seimbang akan lebih besar dalam itu kan posisi anggota kan malah paling atas kan kalau di dalam jaringan kan. Nah, jadi tapi memang ada juga mungkin yang merasa walaupun kita anggota jaringan tapi posisi kita kayaknya seperti submitra juga, misalnya subordinat juga mungkin ada yang begitu. Nah, itu berarti memang masalah tuh jaringan soal akuntabilitasnya gitu kan. Jadi eh, mestinya ya anggota mendorong gitu kan bahwa organisasi jaringan ya mesti ini mempraktekkan prinsip-prinsip akuntabilitas itu kan. Prinsip-prinsip utama dari akuntabilitas itu yang pertama ya itu salah satunya adalah fairness kan. Fairness itu ya soal keadilan itu paling prinsip yang paling utama, transparansi, kemudian juga eh, responsibility itu paling utama kan dalam prinsip organisasi. Jadi kalau misalnya itu tidak dipenuhi ya ini jadi masalah gitu kan soal akuntabilitas ini dan memang kadang-kadang kan banyak juga jaringan yang justru tidak punya kode etik, ya kan? Tidak punya kode etik, eh, sehingga ya susah mau pegang yang mana gitu loh. Kalau misalnya perilaku jaringannya tidak sesuai dengan kode etik, ya kalau kita punya kode etik kan kita bisa ini komplain mekanisme itu kan, mekanisme komplain atau mekanisme pengambilan keputusan organisasi dalam jaringan kan banyak ya kan, ada di ADART kan udah diatur semua. Nah itu bisa digunakan gitu. Tapi kalau misalnya jaringannya nggak punya kode etik, nggak punya safeguarding policy kan yang terkait dengan anti fraud dan yang lain-lain itu. Jadi susah juga gitu kan. ADART-nya juga nggak begitu jelas gitu kan, nggak begitu ADART-nya nggak begitu rinci sehingga ya anggota jaringan nggak punya pegangan apa-apa untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Jadi eh, saya pikir itu sih eh, ininya apa namanya apa yang bisa dilakukan ya supaya
kita sebagai NGO di daerah itu tidak mengalami ketidakadilan gitu kan, tidak mengalami ketidakadilan dan merasa bahwa kita diperlakukan eh, s- apa subordinat oleh oleh jaringan, eh, apakah itu jaringan di daerah juga atau jaringan nasional itu apa yang menurut saya bisa dilakukan oleh teman-teman. Saya pikir itu sih, Roni. Ah, Baik, terima kasih. makasih banyak Uni Lucy atas respon dari yang dipaparkan Bang Leonardo tadi. Silakan Mbak Wiwit untuk juga merespon soal apa yang disampaikan kaitannya dengan kepentingan donor dan soal UMK atau UMB. Monggo Mbak Wiwit. Ya, ya, merespon pertanyaannya Leoni. Kalau mau dilihat dari satu sisi aja, memang secara empiris seperti itu. Tapi harus dikembalikan ke organisasinya kayak gitu. Apakah prinsip keadilan itu boleh ditawar oleh donor? Jawabannya di organisasi. Kalau kemudian prinsip keadilan itu hanya di atas kertas, apapun bisa dilakukan. Pesanan donor pun akan dipenuhi. Tapi kalau kemudian prinsip keadilan itu dipraktekkan, mungkin salah satu pilihannya kayak jawabannya Pak Arifin tadi. Gitu. Karena kemudian dikembalikan lagi ketika organisasi itu dibangun kayak gitu, tentu dia sudah menyiapkan nih kalau dikembalikan soal tata kelola, dia pasti akan menyiapkan SOP-SOP-nya nih. Dia punya standar pembiayaan di internal. Kadang standar pembiayaan itu juga berbeda nih dengan rate-nya donor. Tapi kita kan punya cara untuk berkomunikasi gitu, bahwa kita punya standar ini. Gitu. Kalau kemudian masih ada beberapa donor yang kemudian mau bertanya dan mengikuti standar yang dimiliki oleh organisasi. Tapi memang ada beberapa yang kemudian tidak mau karena ya sudah kalau mau bekerja sama standarku ini. Nah, itu dikembalikan lagi ke organisasi. Ketika ada perbedaan standar nih misalkan tadi ada proyek dari X kayak gitu, dia hanya menggunakan standar UMK atau UMP ya. Tapi kemudian dikembalikan lagi ke organisasinya gitu loh. Dari SOP-nya apakah mau diterima mentah-mentah ataukah menerapkan standar organisasinya. Nah, kalau mau menerapkan standar organisasi, tentu selisihnya itu harus dicarikan si organisasi. Atau mungkin diganti dengan mekanisme lain, misalkan kalau itu ukurannya sesuai standar organisasi itu hanya cukup mungkin 15 hari kerja, ya mungkin bisa diberlakukan sehingga kemudian selebihnya teman-teman yang ada di organisasi tersebut kemudian bisa bekerja lepas di tempat lain. Nah, sekali lagi itu harus dikembalikan ke masing-masing organisasi. Jadi tidak bisa dimaknai tunggal bagaimana penerapan prinsip keadilan. Karena kalau kemudian tadi sudah, kalau saya bisa menambahkan tadi 3 hal yang disampaikan oleh Pak Fran ya, soal kompetensi, jaringan, dan terus belajar. Sebenarnya ada soal inovatif. Kalau sekarang ini, kayak gitu, era modern ini, itu harus OMS harus inovatif. Kalau tidak inovatif ya kemudian akan terlindas sama zaman kayak gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan besar bagi organisasi masyarakat sipil ya. Mau ikut standarnya donor, apa kemudian pakem mengikuti standar organisasi. Nah, sayangnya beberapa OMS belum memiliki standar operasional prosedur sendiri. Misalkan contohnya SOP keuangan, itu belum banyak yang punya. Bahkan kadang mereka mengembangkan berdasarkan SOP dari donor itu sendiri. Nah, artinya ketika membangun organisasi ini juga harus dipersiapkan perangkatnya tadi, tata kelolanya itu kayak gitu, supaya kemudian siap nih ketika kemudian ada tantangan ditemui, oh donor A ini hanya bersedia nih menggaji sesuai dengan UMR kayak gitu. Nah, itu harus ditelaah di internal kayak itu. Apa pilihan kerasnya ya seperti langkah yang diambil Pak Arifin tadi, saya mencontoh. Mungkin itu Mas Roni. Matur nuwun Mbak Wiwit. Bang Leo, silakan jika ada respon balik yang disampaikan Uni Lucy dan Mbak Wiwit tadi. Silakan Bang. Ya, terima kasih Om Roni. Sebenarnya ini menarik ya karena ini pertama kali saya ikut diskusi terkait akuntabilitas ya sebenarnya tadi ya. Tapi diskusi-diskusi tadi juga mengarah tentang keadilan, keadilan prinsip keadilan. Jadi akhirnya saya kepikiran itu sih tadi untuk pertanyaan. Nah, tapi emang banyak benar faktornya ya, antara faktor internal dan faktor eksternal. Lagi-lagi pilihannya ada di organisasi. Apakah
organisasi mau, artinya tinggal gitu kan, artinya tinggal di organisasi saja yang akan mengambil dan menentukan pilihan itu. Nah, kemudian mungkin ada juga yang apa ya, yang sempat hambatan juga yang aku pikir tadi sebelum pertanyaanku yang di awal tadi itu terkait akuntabilitas ini sendiri sebenarnya. Beberapa bulan ini juga lembaga kami juga akhirnya banyak apa ya, orang bertanya dan menegur ini kegiatan apa yang sedang dilakukan karena memang isunya juga terkait dengan isu-isu yang krusial sebenarnya yang tengah dijalanin. Dan aku berpikir akuntabilitas ini sebenarnya juga jadi arah kami untuk berkomunikasi dengan halayak ya, dengan orang-orang lebih banyak seperti itu terkait keterbukaan. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Lucia Ibu Lucy ya terkait eh, beberapa prinsip tadi ya, terkait prinsip PASEA, kemudian safeguarding yang menurutku juga di distrik-distrik ini masih sangat awam gitu ya untuk mendengar ataupun bahkan memberlakukan kebijakan ini itu loh. Artinya emang diskusi-diskusi seperti ini dan juga informasi-informasi terkait kebijakan-kebijakan safeguarding dan PASEA ini juga emang harus tetap diteruskan. Dan aku sendiri juga masih belum yakin nggak apakah di lembaga aku sendiri sudah menerapkan terkait kebijakan ini. Mungkin itu aja sih tanggapan. eh, Terima kasih, Mas Roni. Makasih banyak Bang Leo. Silakan Uni Lucy. Ini ada saya kira apa yang dipaparkan Bang Leo tadi. Mungkin bisa direspon juga ini Uni Lucy. Silakan. Ya, betul tadi yang disampaikan Leo bahwa pertama ya soal hubungan dengan ini ya dengan jaringan dan juga donor itu. Ya di satu sisi memang itu tergantung kita ya. Tapi menurut saya memang kita juga harus mendorong apa mendorong agar jaringan-jaringan yang ada ini betul-betul menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas gitu ya. Salah satunya kesetaraan dan keadilan. Itu kan kesetaraan keadilan itu salah satu prinsip utama dalam akuntabilitas loh. Jadi eh, nah bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan? Nah menurut saya yaitu bahwa jaringan ataupun kalaupun tidak jaringan namanya pokoknya jaringan yang longgar maupun yang cair ataupun jaringan yang dalam bentuk konsorsium, saya pikir ya mesti punya sistem pengambilan keputusan yang demokratis gitu kan, dan kemudian juga punya kode etik ya kan, termasuk kode etik berjaringan gitu kan, karena itu akan memastikan bahwa memang jaringan ini betul-betul jaringan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, karena memang sudah punya kode etik, punya apa, punya sistem pengambilan keputusan yang demokratis gitu kan dan transparan gitu loh dalam hal ini. Jadi kalau misalnya ya budgetnya ya segini gitu loh, yang kita dapat segini, nah yang buat teman-teman segini gitu loh, itu kan mestinya begitu ya kan. Kita dapat dari sananya begini, kita dapatnya segini, teman-teman ngerjain ini, saya ngerjain ini. Nah, kalau begitu kita bagi gitu kan. Nah, itu kita selama ini biasa kok mendorong pemerintah untuk transparan dalam ini kan, soal budgeting kan. Kita kenapa nggak bisa gitu kan? Nah, itu menurut saya sangat penting gitu kan. Apa didorong kepada semua jaringan, tidak hanya NGO NGO juga ya NGO, tapi jaringan NGO ataupun baik itu jaringan yang longgar maupun jaringan yang sudah dalam bentuk konsorsium ya didorong seperti itu. Kalau misalnya ada proyek ya mesti transparan gitu loh. Saya pikir sih begitu karena prakteknya saya melihat itu belum belum semua jaringan seperti itu gitu loh. Jadi akhirnya anggota atau submitra ya terima aja gitu loh. Pokoknya kamu dapatnya segitu, ini proyeknya segini, biaya operasionalnya. Oh yaudah gitu loh. Nah, kita kan ini kan budaya apa pakai kita kan kuat gitu kan, dan kita subordinat lagi kan. Nah, jadi akhirnya ya begitu gitu loh. Padahal prinsip-prinsip itu menurut saya memang jadi prinsip yang paling fundamental gitu loh. Kalau kita mau betul, karena ini kan masalah kita selalu menuntut pihak lain kan untuk transparan, ya kan, untuk bertindak adil, untuk apa soal kesetaraan, ya kan. Tapi kita gimana mempraktekkannya dengan teman-teman kita sendiri gitu kan? Saya saya pikir ya itu yang paling penting gitu kan. Di samping tadi apa Yo mengatakan
tergantung masing-masing NGO-nya. Saya pikir itu iya juga. Tapi menurut saya bahwa kepentingan kita adalah bagaimana mendorong supaya jaringan kita itu punya apa menerapkan prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan. Saya pikir itu sih menurut saya gitu ya soal. Nah betul tadi sudah disampaikan soal safeguarding policy dan juga beberapa hal itu. Itu juga penting sekarang karena itu menjadi standar-standar apa yang perlu diterapkan oleh organisasi masyarakat sipil di samping kepentingan kita untuk internal juga sebenarnya untuk kepentingan eksternal juga gitu kan karena memang ini di apa semakin banyak tuntutan agar organisasi masyarakat sipil memperbaiki perilaku-perilaku etisnya gitu kan. Nah, itu terkait dengan akuntabilitas juga. Saya pikir itu Roni dan saya pikir apa menurut saya itu penutup dari saya karena saya janji jam 5 jam 3.15 saya mesti mengundurkan diri dulu. Gitu ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak apa Ibu Bapak dan semuanya dan kawan-kawan. Eh, Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf mengundurkan diri duluan. Ya. Ya, makasih Uni. Baik, makasih banyak Uni Lutfi. Ya, Ya. silakan Uni. Hati-hati di jalan. Nah, Ya, silakan Mbak terima Wiwit kasih. ada tambahan atau respon balik? Silakan Mbak Wiwit. Sebenarnya sama ya. Jadi kalau saya kembalikan tadi nih di presentasi awal saya nih soal siklus akuntabilitas ya, akuntabilitas sebagai sebuah siklus itu kan ada 3 elemen. Nah, 3 elemen itu akan saling berjalan, itu tergantung lingkungannya kayak gitu. Ya, jadi ada informasi, ada aksinya, kemudian ada responnya. Nah, semuanya bisa berjalan gitu. Nah, itu tergantung pada lingkungannya, situasinya. Kalau tadi misalkan itu digunakan untuk membaca case-nya yang disampaikan oleh Leo tadi kayak gitu. Nah, itu dikembalikan lagi lingkungannya dalam kondisi seperti apa gitu. Mungkin bisa jadi OMS-nya belum punya standar sendiri yaitu SOP-nya sendiri. Bisa jadi ada sebuah desakan ya karena kemudian ada tuntutan untuk terus berlangsungnya organisasi sehingga itu diambil gitu. Nah, itu kemudian menjadikan itu tadi tapi itu semua harus makanya kemudian sebuah organisasi penting untuk selalu berefleksi yang merefleksikan tentang tujuan organisasi itu dibangun. Kadang ruang itu seringkali menyempit juga gitu loh, karena kemudian banyaknya project kayak gitu. Untuk evaluasi, refleksi itu susah untuk mencari waktunya. Padahal itu menjadi penting kayak gitu untuk membaca lagi gitu. Sudah sampai di mana gitu loh eh, tahapan untuk mencapai tujuan dari organisasi ini. Jadi memang semuanya harus ditarik kembali dengan apa tujuan mendirikan dari sebuah organisasi itu. Karena itulah yang kemudian bisa apa sebagai kendali ya supaya kemudian tidak terjebak pada gelimangnya project kayak gitu. Tetap harus ada yang mengontrolnya kayak gitu. Nah, itu menjadi penting dilakukan sehingga kalau kemudian memang terjadi salah kamar kayak gitu ketika oh ya sudah ini hanya adanya project yang kemudian UMR-nya dibayar dengan UMR kecil kayak itu mau bagaimana lagi kayak gitu kita sudah lama kemudian nggak mengelola project itu tapi organisasi penting untuk membahasnya kayak gitu oh oke, ini boleh diterima tapi ada konsekuensi-konsekuensinya. Nah, itu harus dibicarakan. Ruang-ruang diskusi ini kayak gitu. Nah, ini harus kemudian terus digulirkan ya. Selagi kemudian tetap kemudian harus mendorong bagaimana gerakan organisasi masyarakat sipil. Kalau menurut saya, untuk mendorong gerakan organisasi masyarakat sipil memang yes harus dilakukan. Tapi jangan dilupakan di organisasi masing-masing karena kekuatannya ini di organisasi kayak gitu semua kita bisa ngomong yang panjang lebar kayak gitu di luar kayak gitu dengan sangat bagus dan api kayak gitu tapi kita juga harus melihat di internal kayak itu sudah dipraktekkan belum kayak gitu jangan sampai kemudian apa yang sudah dilakukan seringkali ini yang di eksternal sudah melampaui gitu nah yang di internalnya ini tertinggal jauh gitu nah ini harus dibalancekan lagi diseimbangkan lagi gitu supaya kemudian tujuan dari organisasi itu tidak hilang jadi sebenarnya harus selalu dikembalikan kemudian ditarik lagi ke mungkin itu Mas Ron. Matur nuwun Mbak Wiwit atas tadi responnya. Saya kira di tengah-tengah kita kawan-kawan itu sudah ada Kak Tino Yosepin. Beliau sepertinya akan menginformasikan sesuatu. Silakan Kak Tino.
Monggo. Kakak, Kakak Pramuka. Hai Mbak Wiwit, apa kabar? Aku tadi nyapa nyapa Uni Lucy, apa namanya Uninya itu udah lewat duluan. Ya, Enggak, teman-teman sekalian. enggak. Terima kasih gitu hari ini bukan kebetulan sih kangen sama Mbak Wiwit nggak bisa ketemu jadi ya nonton aja Mbak Wiwitnya. Nyambung sebenarnya terkait dengan akuntabilitas gitu ya. Terima kasih kawan-kawan sudah mengingatkan juga karena bagaimanapun Lokadaya ini juga jejaring gitu kan, juga jaringan gitu. Ini sebenarnya sebagai bentuk akuntabilitas sekretariat ke kawan-kawan keluarga besar gitu ya. Lokadaya yang per hari ini terakhir saya lihat ada 323 organisasi. Anton tolong aku dikonfirmasi kalau salah gitu ya yang menjadi keluarga besar di jaring Lokadaya gitu. Nah, kalau tadi beberapa kawan sudah apa ya berjejaring itu berteman dengan beramai-ramai seperti ini kan pasti banyak itunya ya Mbak Wiwit ya banyak dinamikanya gitu kan. Nah ketika kemudian kita tidak saling apa ngobrol dengan kawan-kawan gitu juga pada akhirnya juga 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 bahaya juga sebenarnya jadi nggak temenan kalau saya ngelihatnya begitu sih kita jadi nggak temenan satu sama lain gitu. Nah saya mau ngabarin aja ke kawan-kawan karena kita juga tetap harus akuntabel secara bersama-sama gitu kan dalam sebuah keluarga besar jejaring Lokadaya ini dalam waktu dekat apa kita akan merilis satu mekanisme pendanaan mikro ya, bukan pendanaan besar, pendanaan mikro yang jumlahnya juga nggak banyak gitu kan, dengan skema yang dinamakan Lokadana gitu. Menariknya Lokadana ini apa, kawan-kawan sekalian? Di Lokadana nanti ada ini sebagai bentuk akuntabilitas dan partisipatif kita gitu. Di Lokadana itu akan ada yang namanya komite hibah, di mana komite hibah itu nanti yang akan duduk di komite hibah adalah kawan-kawan sendiri gitu. Sekretariat Lokadaya akan memanggil nanti gitu apa organisasi-organisasi yang bersedia menjadi komite hibah gitu. Setiap 6 bulan sekali kita akan berrotasi komite hibahnya gitu. Yang itu representasi komite hibah itu nanti akan dari apa barat, timur dan tengah gitu sekali. Dan di situ nanti para komite hibah inilah nanti yang akan mereview karena mekanismenya kita tetap akan call for proposal gitu ya walaupun hibah mikro gitu. Apa Nah, nanti komite-komite hibah inilah nanti yang akan mereview sampai dengan memutuskan proposal-proposal mana yang kemudian bisa didanai oleh hibah mikro ini. Sekali lagi ini hibah mikro ya kawan-kawan ya. Hibah mikro. Angkanya nggak banyak gitu. Nah, yaitu kenapa mekanisme Lokadana ini mekanismenya yang dipakai adalah participatory grant making. Kenapa? Ya karena kita mau akuntabel gitu. Salah satu bentuk akuntabel yang diupayakan oleh jejaring Lokadaya adalah menempatkan kawan-kawan sendiri sebagai komite hibah. Jadi nanti kalau sekretariat Lokadaya memanggil untuk apa kesediaan kawan-kawan menjadi komite hibah, minta tolong panggilannya dijawab ya kawan-kawan. Karena ketika ketika kawan-kawan nanti selain komite hibah juga akan ada nanti mekanismenya yang dipakai adalah sponsor fiskal. Sponsor fiskal itu apa? Sponsor fiskal adalah organisasi yang mengampu temannya sendiri gitu. Kadang-kadang kan misalkan mungkin di antara keluarga besar Lokadaya ini juga ada yang masih bentuknya komunitas segala macam gitu. Kalau nggak salah yang dari Bandung itu ada ya Ton ya, yang belum memiliki apa badan hukum secara secara apa gitu Mbak Wid ya, legal bukan legal sih apa resmi kayak gitu sehingga mereka belum memiliki Sumatera, thank you Anton, belum memiliki apa rekening atas nama organisasi. Nah nanti pasti akan ada dibutuhkan bantuan organisasi lain yang sebagai sponsor fiskal yang bisa ditunjuk oleh pengaju proposalnya gitu. Detil-detilnya mohon doanya saja supaya sekretariat bisa lebih cepat bekerjanya gitu sehingga nanti di pertengahan Oktober inilah ya, pertengahan Oktober atau maksimal paling jelek banget gitu. Akhir Oktober ini kita sudah bisa rilis untuk lokadananya gitu. Jadi kalau nanti sekretariat mulai memanggil komite hibah minta tolong dijawab sama kawan-kawan, langsung ngajuin gitu. Iya, Tino aku mau jadi komite hibah gitu. Karena selama di komite hibah memang eh, buat organisasi yang sedang duduk di komite hibah memang tidak diperkenankan untuk mengakses Lokadana. Balik lagi kenapa
konflik of interest kan, nanti akuntabilitas lagi toh ini urusannya gitu. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Jadi minta doanya eh, buat kami di sekretariat biar bersemangat lemburnya gitu mempersiapkan mekanisme terkait Lokadana ini dan semakin cepat apa namanya. Iya, ini sebenarnya salah satu mekanisme juga gitu ya untuk apa menjawab kegelisahan-kegelisahan kawan-kawan gitu ketika misalkan apa ini nggak ada ya yang buat NTT ya, ini nggak ada ya yang buat Papua segala macam, yang itu juga hal yang mungkin kita bisa mendiskusikannya di luar forum ini gitu ya, karena itu apa yang kita baca harus harus skema yang lebih luas lagi gitu. Nah, nah, itu bikin deg-degan sebenarnya. Jadi makanya dengan sumber daya yang tidak seberapa ini semoga bisa apa bisa membawa manfaat gitulah ya untuk kawan-kawan gitu, untuk sebagai apa support dari program yang sedang dikerjakan kawan-kawan atau kawan-kawan ketika hendak ada inisiatif baru. Sementara itu Mbak Wi terima kasih ya. Maaf mengganggu nyepil di tengah-tengah karena nonton apa tadi topiknya akuntabilitas kan. Jadi cocok lah ya gitu. Terima kasih. Bye bye Mas Roni. Kasih, Madam. Makasih Mbak Tino. Kok bye-bye ini kayak Arab pergi aja nih Mbak Oh Tino. iya, enggak ya. Aku enggak kemana-mana sih kalau atau ada yang mau ditanyain kawan-kawan, tapi jangan nanya di sini, nanyanya japri ke aku aja. Ini forumnya Mbak Wiwit. Aku tadi nyambung karena ngomong soal akuntabilitas aja gitu. Saya minta doanya aja sih, biar bisa cepet dirilis ini mekanismenya. Makasih ya. Oke, makasih Mbak Tino. Saya kira ini contoh akuntabilitas ya yang tadi dipaparkan kita diskusikan. Nah, ini masih ada waktu 5 menit kawan-kawan. Silakan jika ada gayung bersambut, pertanyaan, respon ataupun komentar bisa lewat kolom chat ataupun secara langsung. Tapi sebelum masuk ke teman-teman, sembari saya menunggu juga teman-teman ada gayung bersambut. Sepertinya Pak Sugi ini beberapa poin juga menguraikan di kolom chat. Akan saya bacakan. Pertama, SMA sebagai tools akuntabilitas sangat bermanfaat buat LSM untuk mengecek kemampuan dirinya mempertanggungjawabkan mandatnya ke publik. Selain itu, SMA ini merupakan salah satu model untuk memperluas ruang sipil di mana kesadaran akan kebebasan berorganisasi dan berkumpul mendapat pengakuan publik. Berikutnya yang ini juga disampaikan Pak Sugi, prinsipnya untuk mengatasi ruang sipil yang menyempit, satu, mengatasi hambatan internal organisasi dengan meningkatkan kapasitas. Dua, mengatasi tantangan eksternal dengan kolaborasi, kemitraan, jaringan, dan lain-lain. Nah, ini poin-poin yang saya kira turut memperkuat sekaligus juga menggarisbawahi yang tadi disampaikan Uni Lucy dan Mbak Wiwit, teman-teman. Silakan, teman-teman, jika ada pertanyaan ataupun refleksi lebih lanjut, silakan. Ini Mas Arifin sudah buka kamera, barangkali ingin menyampaikan sesuatu. Saya tidak ada komen, ya pengalaman memang membuat kami semakin dewasa. LSM itu bahasanya adalah lembaga swadaya masyarakat. Artinya tidak selalu tergantung kepada donor pihak lain. Dan itulah yang saya pelajari, self-help organization itu tuh seperti itu. Bagaimana memberdayakan sumber daya yang ada di lingkungan organisasi, baik itu dengan masyarakat, pemerintah, dan internal organisasi. Namun, terkadang kita berhadapan dengan eksternal organisasi yang saya katakan tadi, dan memang 2 tahun lalu kita ditawari program-program itu, perpanjangan mereka di Jakarta datang ke sini selama 2 tahun identifikasi organisasi kita. Nah, lalu mekanismenya di tingkat perjanjian kerjasama saya pelajari. Loh, saya ini tukang pembantu kamu rupanya, datang dari Jakarta. Nah, baru kali ini datang lagi hal yang sama, isu yang berbeda. Nah, itu yang membuat saya tadi mengeluarkan unek-unek di forum ini. Saya sayang karena lewat Lokadaya ini saya banyak mengunduh pendapat-pendapat atau buku-buku petunjuk bagaimana saya harus menyesuaikan internal saya sesuai dengan kondisi-kondisi LSM di Indonesia. Nah, banyak hal saya dapat dari situsnya Lokadaya. Kira-kira itulah, supaya ini juga kita harus bisa
apa namanya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena perubahan selalu bergerak cepat. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Inovasi harus, kreativitas, inovasi, knowledge, experience, skill dan segala macam itu aset yang ada di organisasi. Nah, cuman sayang kadang-kadang di internal kita, kalau dia udah pinter di akuntan, pinter dibikin proposal, dia lari bikin kayak Pak Med lah, kayak Pak Med, kayak Pak Bambang Ismawan. Saya banyak belajar dengan beliau. Kalau udah pintar dibina oleh Pak Bambang, udah pintar dibimbing oleh Pak Med Kusumahadi, lari dia bikin LSM sendiri. Nah, itu yang kadang-kadang susah, kan oper human resources itu yang akan terjadi. Nah, itu yang kadang-kadang kita sulit menghadapinya. Namun ya kita tetap masih berjalan, apa yang masih ada yang masih dapat kita kelola secara baik untuk menuju ketidaktergantungan itu. Mengapresiasi akuntabilitas itu penting di internal, apalagi dibaca oleh donor eksternal. Apakah dalam negeri perpanjangan dari donor luar negeri Jakarta, atau kita yang akses langsung. Tapi kita lebih enak akses langsung. Itu pengalaman manis sekali. Bahasa, disiplin, anggaran, report, itu kita dapatkan di sana. Tapi kalau di lokal saya belum dapatkan hal-hal seperti itu. Itu saja sih. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Makasih banyak Pak Arifin. Saya kira nggak ada masalah ya Pak Arifin, karena forum Q3, forum yang dibuka di jaring Lokadaya itu begitu akomodatif terhadap berbagai perspektif. Justru perspektif kritis sekaligus reflektif itu yang membuat diskusi kita selama ini itu kemudian makin hidup dan menghidupi. Nah, saya kira ini sudah masuk ke pukul 15.31 WIB kawan-kawan. Barangkali Mbak Wiwit ada respon sedikit sekaligus closing statement. Silakan Mbak Wiwit. Ya, terima kasih. Tadi Pak Arifin sebenarnya mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa di organisasi kecenderungannya gitu, kalau kita mengelola organisasi itu kita lebih melihat faktor eksternalnya. Padahal di internal itu juga banyak sumber daya gitu. Kadang kita lupa, masing-masing individu bergabung di organisasi itu kan punya kapasitas yang berbeda-beda. Kalau kemudian kapasitas masing-masing individu itu digali, mereka bisa apa untuk organisasi itu mencapai tujuannya, saya yakin itu akan jadi kekayaan tersendiri ya. Walaupun itu hanya misalkan nih, Mas Roni punya jaringan Lokadaya, tapi ternyata di Lokadaya banyak sekali ditemukan sumber pengetahuan kayak gitu. Nah, itu juga berkontribusi kayak gitu, karena yang harus kita ubah dari mindset kita adalah bahwa sumber daya itu finansial gitu. Itu harus bergeser nih. Mulai sekarang harus bergeser. Pengetahuan itu juga bagian dari sumber daya gitu. Kalau kemudian masing-masing individu itu bergabung dengan keragaman sumber dayanya masing-masing, saya yakin organisasi itu jadi kuat. Jadi sebelum melihat ke luar, ke eksternal, alangkah lebih baiknya melihat di internal lebih dulu gitu. Jadi kalau mensiasati bagaimana soal kepemimpinan, akan lebih baik gitu kalau melihat di internal dulu nih daripada di eksternal dulu, karena belum tentu yang eksternal kita menemukan yang cocok sesuai dengan ragam yang di internal itu dalam konteks tata kelola organisasi. Nah, diskusi hari ini cukup ini ya, menarik, cukup kritis kayak gitu. Tadi saya meminjam kata terakhir yang disampaikan Pak Arifin soal kolaborasi gitu. Nah, saatnya nih dengan bergeraknya, bergesernya zaman kayak gitu. Nah, sebenarnya sekarang kolaborasi itu sudah dibuka ya, kolaboratif governance. Jadi bagaimana masing-masing, jadi tidak hanya berkolaborasi kerjasama itu dengan pemerintah, tapi dengan lintas stakeholder. Demikian juga sebenarnya bagaimana mewujudkan akuntabilitas ini. Kalau tadi sudah disinggung ya, akuntabilitas biasanya diterapkan di masing-masing organisasi, yaitu bagaimana supaya menjadi organisasi yang berkualitas. Tapi bagaimana mempraktekkan kayak gitu organisasi berkinerja itu, maka salah satunya soal jaringan itu juga kemudian harus didorong supaya kemudian juga mempraktekkan mekanisme ataupun prinsip-prinsip akuntabilitas itu sendiri. Mungkin itu Mas Roni
sebagai penutup dari saya. Jadi terus bersemangat teman-teman, jangan kenal lelah kayak gitu. Kenali internal organisasi, kemudian untuk meningkatkan kapasitas dan kemudian juga keberlanjutan organisasi. Mungkin itu. Terima kasih. Matur nuwun sangat Mbak Wiwit atas closing statement sekaligus refleksi atas pertemuan kita yang ketiga kawan-kawan. Nah, saya kira tidak perlu saya simpulkan secara deskriptif, tapi yang kita bisa tangkap setidaknya poin-poin tadi, bagaimana kita bicara soal akuntabilitas dari seri pertama sampai seri ketiga, dan nanti ada seri keempat, itu terus-menerus pelan-pelan teman-teman kita akan mencoba untuk tadi yang disampaikan Mbak Wiwit, menginternalisasikan akuntabilitas sehingga itu bisa menjadi satu soko guru keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Nah, silakan kawan-kawan kita abadikan momen ini untuk foto bersama. Silakan buka kamera masing-masing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak kawan-kawan dan jangan lupa diskusi-diskusi kita sebelumnya sudah bisa dicek di YouTube-nya Lokadaya dan di Instagram informasi pengumuman apapun akan terus diunggah di situ sehingga kawan-kawan bisa mengikuti apa yang kemudian kita diskusikan selama ini sampai ke seri ketiga. Saya kira terima kasih. Selamat sore kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu teman-teman.